Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Ini sudah ada beberapa yang hadir. Nanti akan saya berikan materi terlebih dahulu, kemudian kita praktekkan membuat relasinya seperti apa ya. Ini sangat mudah sekali. Nanti akan saya berikan contohnya ya. Jadi contohnya itu yang simpel aja. Saya tidak perlu membuat dari awal karena waktunya nanti akan eh, terlalu lama ya. Jadi nanti saya membuat relasinya dengan database yang sudah ada di komputer saya. Sebelumnya saya terangkan dulu mengenai uh, relasi tabel ya di MySQL dengan PHP karena kita menggunakannya adalah server MySQL ya, dan kita dalam penggunaannya kita menggunakan PHP ya untuk mudah saja. Untuk materi nanti saya share di Classroom setelah perkuliahan selesai ya. Jadi akan saya jelaskan terlebih dahulu relasi tabel itu seperti apa, fungsinya apa, barulah nanti kita akan ke PHP ya, cara membuatnya, praktiknya bagaimana. Nah, nanti kalian menggunakan perancangan untuk yang minggu kemarin kan kalian merancang sebuah database ya, kemudian membuat untuk diimplementasikan di PHP ya. Dengan cara apa? Cara langsung saja, tidak usah repot-repot menggunakan bahasa SQL, mungkin terlalu lama dan bikin ribet ya. Langsung saja kalian buat di PHP membuat perancangan database-nya sesuai yang saya perintahkan kemarin ya. Kemudian eh, barulah kalian setelah dibuat perancangannya barulah diimplementasikannya ke dalam apa, ke PHP membuat tabel sesuai tema kalian, atau mungkin bisa jadi untuk persiapan pembuatan web kalian pada saat TA ya, nanti skripsi ya. Dan nanti saat untuk kalian mau merelasikan antar tabelnya, itu kalian menggunakan uh, apa namanya, database yang kalian buat kemarin ya. Jadi sekalian nanti akan, kalau yang udah dibuat tinggal merelasikan, kalau yang belum dibuat mungkin segera dibuat untuk perancangan database yang kemarin ya. Itu baru nanti direlasikan di dalam PHP MyAdmin-nya ya. Tentunya dengan server data MySQL. Seperti itu ya untuk keterangan uh, simpelnya ya. Untuk keterangan singkat awalnya, nanti semisal ada yang mau dipertanyakan silahkan. Mungkin langsung saja ya, karena waktu ini sudah ada beberapa yang hadir. Terima kasih yang sudah hadir. Untuk yang lain segera bergabung ya. Untuk relasi pada tabel. Nah, relasi pada tabel merupakan Oke, mohon maaf, kita ke relasi tabel ya. Relasi pada tabel merupakan relasi atau hubungan antara tabel yang satu dengan yang lain pada database. Pada sebuah database, relasi dihubungkan dengan dua tabel yang dihubungkan melalui kolom foreign key, dan tabel pertama dengan primary key tabel kedua. Jadi nanti harus ada untuk primary key di tiap tabelnya. Untuk apa itu? Untuk simbolis dan apa namanya, untuk data yang unik ya, karena kalau tidak ada primary key-nya nanti kita tidak bisa merelasikan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Kita perlu tahu dulu database ya. Field atau atribut merupakan bagian dari record yang menunjukkan suatu item yang sejenis. Misalnya ada field nama,
NIM dan sebagainya. Nah, setiap field harus mempunyai nama dan tipe data tertentu. Jadi pada saat kalian membuat database kemudian kalian membuat tabel, ada field ya atau atributnya. Nah, setiap field tersebut harus ada namanya. Misalkan field yang pertama adalah nama, nomor, alamat. Nah, itu adalah fieldnya. Kemudian tipe datanya menyesuaikan. Kalau nama menggunakan karakter misalkan, kemudian untuk nomor HP adalah menggunakan numbering atau numerik misalkan. Nah, itu sesuaikan dengan fungsinya ya. Nah, isi dari field disebut data value. Nah, dalam tabel database, field ini juga disebut Oke, mungkin saya ulang untuk sebelum yang ini ya. Nah, ini fungsi relasi. Kita tadi sudah sampai primary key ya. Nah, untuk PHP-admin kita juga dapat membuat relasi. Memang kita akan membuat relasi di MySQL. Ini saya ulang kembali ya, takutnya nanti tadi ada kesalahan jaringan, takutnya tidak masuk ya. Kemudian syarat membuat relasi antar tabel adalah minimal 2 tabel tentunya ya, karena relasi namanya relasi tidak mungkin ya hanya satu tabel, tapi ada 2 atau lebih mungkin. Nah, ditandai dengan apa? Dengan kolom kunci primer yang menjadi kunci tamu di dalam tabel primary key, barulah bisa untuk kita relasikan. Nah, fungsi relasi ini saya ulang kembali ya, mohon maaf. Fungsi relasi, jika 2 tabel kita relasikan pada saat kita menghapus atau mengupdate otomatis, 2 tabel tersebut akan berubah sama. Ini salah satu fungsinya ya sebenarnya, yang sebenarnya secara umum saja. Beda apabila belum direlasikan, nanti untuk semisal kita update hanya akan berubah tabel satu yang kita update saja. Ini akan memakan waktu untuk 2 kali kerjaan kalau belum kita update pada saat kita merancang di database-nya sebelum kita implementasikan mungkin ke dalam pemrograman. Dan ada yang berpendapat bahwa relasi itu kalau tidak dilakukan itu tidak masalah, asalkan kita tahu rancangan di pikiran kita mengenai database yang kita buat. Nah, tetapi terkadang kita kan takutnya lupa ya, namanya juga manusia ya. Nah, itu takutnya lupa, kemudian kita akan bingung nantinya. Oh, di tabel ini sudah berubah, untuk tabel yang satunya ternyata belum berubah. Nah, itu karena kita tidak menggunakan relasi ya antar tabel tadi, yang sebenarnya memang perlu dilakukan relasi tersebut ya. Oke, sampai di sini sudah bisa apa belum ini untuk jaringannya? Ini sudah jalan sepertinya ya. Kalau sudah, kita lanjut. Contohnya ini saya nanti menggunakan database DB jantung CPR ya, yang sudah ada saja yang di komputer saya. Nah, pada database tersebut terdapat tabel gejala dan tabel TMP gejala, ini contohnya ya. Keduanya ada hubungan data relasi data ya. Itu apa? Kolom kode gejala menjadi kunci tamu di dalam tabel gejala. Yang mana kolom kode gejala adalah kolom kunci primary key yang dimiliki oleh tabel TMP gejala, sehingga kolom tersebut dapat masuk ke dalam tabel gejala sebagai kolom kunci tamu foreign key. Jadi antara tabel TMP gejala dan tabel gejala itu kita buat primary key-nya di kode gejala ya. Kebetulan di 2 tabel tersebut itu memang ada KD gejala ya, KD gejala, dan yang nantinya tentunya akan kita relasikan. Kita primary key kan antara di tabel gejala dengan ID kode gejala, dan tabel TMP gejala dengan kode gejala ya untuk kolomnya ya, untuk primary key ya. Nah, itu yang akan kita relasikan. Ini adalah contoh
Yang pertama, nah ini mungkin bisa saya contohkan lagi untuk yang kedua ya. Ini nanti untuk yang tabel kedua tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk tabel TMP pasien dan tabel analisa hasil yang akan kita relasikan juga. Nah, keduanya ada hubungan antara relasi data, yaitu kolom ID ya, menjadi kunci utama di dalam tabel TMP pasien. Yang mana kolom ID adalah kolom kunci primerika yang dimiliki oleh tabel analisa hasil ya, antara tabel TMP pasien dan tabel analisa hasil, sehingga kolom tersebut dapat masuk ke dalam tabel TMP pasien sebagai kolom kunci tamu atau foreign key. Jadi untuk apa tadi? Kolom ID, maaf, untuk ID ya, kolom ID-nya itu di dalam tabel analisa hasil itu ada juga di TMP pasien yang nantinya akan kita relasikan sebagai kolom kunci tamu di tabel TMP pasien ya, untuk ID di analisa hasil tersebut ya. Itu adalah contoh kedua. Kita lihat praktiknya membuat relasi antar tabel MySQL dengan PHP admin, mungkin bisa saya praktikkan ya untuk selanjutnya. Sebentar saya cek dulu. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Saya rasa ini jaringan sudah jalan, tapi tidak tahu di kalian bagaimana. Sepertinya sudah ini. Kalau sudah, saya praktikkan ya. Praktikan untuk merelasikannya nanti sesuai contoh yang tadi ya. Kita display dulu ya. Oke. Display capture. Yang pertama adalah jangan lupa ya, kita hidupkan dulu untuk sumnya, karena kita akan mengakses di SQL-nya ya. Kita hidupkan sum control panel. Nah, seperti ini ya. Nah, kita hidupkan dulu untuk sumnya, baru kita start untuk Apache dan MySQL-nya sampai berwarna hijau ya nanti ya. Oke, sebentar kita tunggu. Oke, ini sudah hijau ya. Nah, di sini sudah ada hijau muda di sini. Ini adalah itu tandanya pada bahwa untuk MySQL kita, servernya sudah terhubung dengan MySQL ya, dengan PHP admin yang akan kita buat nantinya ya. Oke, di sini saya rasa tidak ada kesulitan ya mengenai untuk sum ya. Kita simpan dulu atau kita sembunyikan. Barulah kita akan akses ke PHP adminnya ya, localhost PHP admin. Aduh. Localhost PHP admin, kita tunggu. Oke. Nah, ini sudah masuk ya, sudah masuk ke PHP admin. Nah, yang akan kita relasikan tadi adalah database DB jantung ya. Di sini database DB jantung, kita klik. Nah, di sini untuk tabel-tabelnya tadi yang akan kita relasikan tadi adalah TMP pasien dan TMP tabel apa tadi? Analisa ya. Oh, analisa hasil ya. Oke, langsung saja ya. Pada saat kita sudah membuka untuk database di PHP admin seperti ini ya, tergantung ini ada beberapa database di sini ya. Kebetulan saya menggunakan contohnya adalah yang sudah ada saja, DB jantung CBR ini ya. Jadi nanti kita relasikan. Nah, setelah ini kita klik di DB jantung ini ataupun di database yang akan kita inginkan, nanti kalian menggunakan database yang kalian punya ya, yang kalian buat. Nah, setelah itu kita klik more di sini.
more ya. Ini kalau yang bahasa masih bahasa Inggris ya. Kalau untuk Indonesia mungkin kalian menyesuaikan ya, nanti ya untuk kliknya di bagian ini ya. Oke, setelah kita more, kita klik designer. Nah, ini adalah tabel-tabel di database apa tadi? Jantung ya, mohon maaf. Nah, ini adalah tabel analisa dan tabel pasien yang akan kita relasikan. Kemudian tadi ada dua ya sepertinya ya. Ini ada login, berarti ada TMB gejala dan relasi, masih ada satu. Nah, ini gejala dan TMB gejala. Mungkin kita contohkan nanti dua ya. Dua untuk yang akan kita relasikan. Oke, sebentar. Kita atur dulu biar tidak terlalu rapat ya. Oke, di sini ya. Saya lihat dulu di koneksinya sudah jalan belum. Oke, ini sudah jalan sepertinya ya. Nah, setelah ini bagaimana kita relasikan? Ini sebenarnya mudah sekali untuk merelasikan. Jadi kalian yang tentunya sesuai dengan perancangan kalian ya. Di dalam tabel-tabel yang kalian buat di dalam suatu database tersebut, itu apakah antara misalkan tabel TMB pasien ya, ini kemudian dengan tabel analisa hasil ini ada hubungan, di antara tabel tersebut. Kalau ada, berarti kita bisa relasikan antara tabel TMB pasien dan tabel analisa hasil. Di sini kita lihat untuk primary key-nya ada ya, ada di ID, dan di sini juga di ID. Nah, ini berarti ada kesamaan antara kesamaan field ya, antara tabel pasien dan tabel analisa hasil. Nah, berarti ini bisa kita relasikan. Begitu juga tadi kita contohkan dua ya, ada gejala dan TMB gejala. Di sini ada kode gejala, di sini ada kode gejala. Mungkin bisa kita relasikan nanti ya. Kita coba untuk membuat yang pertama ya. Kita klik di sini ya. Tidak klik, kita arahkan kursor ke sini aja, dia sudah membuka semuanya untuk nama-nama dari tool yang ada di untuk ini ya, untuk membuat relasi ya. Kita pilih di sini adalah create relationship. Jangan lupa ya, ini kita tinggal arahkan kursor saja di sini, itu akan keluar semua keterangannya untuk di tiap toolnya ya. Oke, kita create relationship. Nah, misalkan kita menggunakan di sini ya, kita relasikan dengan kita oke. Nah, dia sudah terbuatlah menjadi sebuah relasi. Kita lihat relasinya ya. Sebentar. Oke. Nah, ini antara tabel pasien dan tabel analisa hasil ini sudah ada relasinya. Jadi ini adalah primary key-nya, ini adalah foreign key-nya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Ini sudah menjadi relasi. Nah, nanti semisal kalian mengupdate, mendelete ataupun action yang lain pada TMB pasien bagian ID mungkin ya, ataupun nanti bisa kalian relasikan mengenai yang lain, nama atau yang lain, itu pada saat diubah di sini ID-nya di tabel analisa hasil juga ikut berubah seperti itu ya. Misalkan di sini mau direlasikan lagi sebenarnya bisa. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Kemudian tadi ada gejala ya. Gejala kita atur dulu di sini. TMB gejala dan kode gejala ya. Nah, ini foreign key-nya, ini adalah primary key-nya. Kita buat lagi semisal create relationship atau buat relasi ya kalau bahasa Indonesianya. Kita lihat di kode gejala di sini. Di sini ya, kita relasikan misalkan apakah bisa dia. Nah, bisa ya. Karena di sini ada kode gejala dengan web ini, kita relasikan di sini. Oke. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan relasi, sangat mudah. Ini sesuaikan ya, karena relasi itu memang sesuai kebutuhan kita, dalam membuat database ataupun nanti pada saat kita merancang sebuah database dalam pemrograman. Seperti ini ya. Misalkan kalian mau mencontohkan yang lain, silahkan nanti bisa kalian ubah sendiri ya.
Nah, untuk semisal kalian membuat seperti ini kemudian ingin membatalkan, oh bahwa ID ini tidak akan saya relasikan, mungkin kita merelasikan namanya saja, bisa kita ubah, primary key-nya kita ubah, barulah kita relasikan. Untuk menghapus relasi ini bagaimana? Kita klik di sini ya. Nah, ini delete. Nah, klik 2 kali, kita delete, dia akan hilang. Nah, berarti antara tabel analisa hasil dan TMP pasien yang sudah kita relasikan tadi itu sudah tidak ada relasinya lagi. Ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dalam pemrograman kita ya, asalkan kita paham yang perlu kita rubah pada saat kita update itu apa, itu barulah kita tidak perlu mengerelasikan, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau karena kita takutnya ya, namanya juga orang manusia takut lupa, nah itu alangkah baiknya kalau memang perlu direlasikan ya sudah direlasikan saja, agar nanti pada saat ada perubahan pada tabel 1 dengan tabel yang 2 itu memang ada apa namanya, hubungan, itu akan berubah secara salah satunya ya, misalkan ID dengan ID ini, saat kita mengganti ID 1 menjadi 1A, ini di sini akan ikut terganti. Dan apabila tidak kita relasikan, di sini kita ID 1 ID kita ganti ID A, kemudian di sini ID-nya masih ID hanya ID, nah itu perlu kita ubah di tabel yang keduanya ya. Jadi mungkin mempermudah saja sebenarnya untuk relasi. Saya rasa cukup ya untuk mengenai relasi ya. Ini bisa kita hapus juga, semisal ya, karena ini buat contoh saja. Ini adalah relasi antar tabel yang kita buat ya, sesuai dengan materi hari ini. Oke, seperti itu ya. Saya rasa cukup untuk hari ini ya. Ini saya lihat dulu untuk jaringan apakah masih stabil. Oh, agak tersendat lagi ya memang ya. Oke, mungkin cukup ya karena waktu juga ini sudah lama. Mungkin nanti ada jam lain setelah ini ya. Ini memang agak kurang bagus ini untuk sinyalnya ya. Mohon maaf sekali. Masih ini ya. Agak susah untuk sinyalnya ya. Oke, mungkin seperti itu saja ya, karena ini agak tersendat. Mungkin yang terpenting adalah kalian sudah paham ya mengenai pembuatan untuk relasinya. Sudah saya berikan putar ulang mungkin ya untuk YouTube-nya. Kalau memang nanti ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan mengenai pembuatan relasi antar tabel pada database MySQL dengan kita menggunakan PHP MyAdmin ya. Oke, seperti itu saja untuk hari ini ya, karena ini jaringannya sepertinya masih kurang stabil. Sehari untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa dipraktekkan dalam pembuatan relasi antar tabel nantinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.